Kisah tentang nabi yang satu ini di dalam kitab suci memang nggak diceritakan panjang lebar. Tapi warisannya, wah itu luar biasa besar, bahkan ikut membentuk peradaban kita. Hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama Nabi Idris, seorang nabi yang bukan cuma membawa wahyu, tapi juga inovasi yang kita pakai sampai detik ini. Coba deh, pernah kepikiran nggak siapa sih orang pertama yang menemukan cara menulis pakai pena? Atau orang pertama yang bisa menjahit pakaian? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget, karena semua inovasi fundamental ini ternyata dimulai oleh seorang nabi dari masa lalu. Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan ngelihat inovasi-inovasi pertamanya, terus kita kenalan sama identitas dan misinya, kita juga akan bahas kontribusinya di dunia ilmu pengetahuan, dalamin lagi gimana solehnya beliau, ungkap akhir hayatnya yang unik, dan tentunya kita akan ambil pelajaran penting dari kisahnya. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, seorang nabi perintis. Disinilah kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang tadi saya lempar di awal. Dan bener banget, jawabannya adalah Nabi Idris. Beliaulah sang pionir di balik kemampuan-kemampuan mendasar itu. Dari fakta ini aja, kita udah bisa langsung lihat kan, betapa krusialnya peran beliau buat fondasi peradaban manusia. Oke, jadi siapa sih sebenarnya Nabi Idris ini dan di mana posisinya dalam sejarah para nabi? Yuk kita bedah lebih dalam soal identitas dan misi kenabiannya. Nah, kalau kita lihat silsilahnya, beliau ini berasal dari generasi-generasi paling awal. Sebagai keturunan dari Nabi Syits, putranya Nabi Adam, Nabi Idris jadi salah satu nabi pertama dalam sejarah. Bahkan, beliau adalah leluhur dari Nabi Nuh, jadi posisinya penting banget dalam estafet kenabian. Tugas beliau itu, wah, nggak gampang sama sekali. Beliau diutus kepada keturunan Kabil, sebuah kaum yang sudah terjerumus dalam kerusakan dan jauh dari ajaran tauhid. Jadi tantangan dakwahnya luar biasa besar pada saat itu. Sekarang kita geser sedikit ya, kita lihat warisan beliau dari sisi duniawinya. Nah, disinilah letak kontribusinya yang luar biasa itu, keterampilan-keterampilan praktis yang bahkan kita gunakan sampai hari ini. Ini nih bagian yang paling bikin kita takjub. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, orang pertama yang menjahit pakaian, orang pertama yang mempelajari pergerakan bintang-bintang atau astronomi, dan bahkan yang pertama kali mengembangkan dasar-dasar matematika. Coba bayangin deh, betapa fundamentalnya semua ini buat perkembangan seluruh peradaban manusia. Dan hebatnya lagi, kebijaksanaan beliau itu diakui di mana-mana, lintas peradaban kuno. Di Mesir, beliau dijuluki singa dari segala singa. Bagi kaum Yahudi, beliau dikenal sebagai Arnuk, nabi yang sangat taat. Dan di Yunani, beliau dikenal sebagai figur yang sangat bijaksana. Ini nunjukin betapa luas pengaruhnya. Oke, kita udah lihat pencapaian duniawinya yang keren banget. Sekarang kita masuk ke fondasi dari semua kehebatannya, karakter spiritualnya yang begitu mendalam. Al-Quran sendiri loh yang memuji beliau secara langsung. Beliau disebut sebagai seorang siddiq dan seorang nabi. Ini tuh semacam stempel ilahi, sebuah pengakuan atas kejujuran dan kebenarannya yang mutlak. Terus, apa sih siddiq itu? Ini bukan cuma sekedar jujur biasa ya. Ini adalah tingkatan spiritual tertinggi, di mana iman dan perbuatan seseorang itu udah menyatu dengan sempurna. Keyakinannya pada wahyu ilahi nggak pernah goyah sedikit pun. Ada satu kisah luar biasa yang menggambarkan kesalehannya. Diceritakan, setiap kali beliau menusukkan jarum saat menjahit, itu selalu diiringi dengan zikir Subhanallah. Kalau sampai terlewat satu kali saja, beliau akan membongkar lagi jahitannya dan mengulanginya. Ini adalah contoh sempurna bagaimana ibadah itu bisa menyatu dalam setiap tindakan kita, sekecil apapun itu. Selain kejujurannya, Al-Quran juga menyoroti satu lagi sifat utama beliau, kesabaran. Kesabaran dalam berdakwah, kesabaran dalam beribadah, dan tentu saja kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Nah, sekarang kita sampai di puncak kisahnya. Momen kepergian beliau dari dunia yang sangat unik dan berbeda dari manusia manapun. Ayat ini jadi kunci untuk memahami akhir hayatnya. Ungkapan martabat yang tinggi ini ternyata bukan sekedar kiasan loh. Ini merujuk pada sebuah peristiwa yang nyata dan sangat luar biasa. Jadi ceritanya begini, beliau diangkat ke langit dan atas kehendak Allah, ruhnya dicabut di langit keempat. Ini adalah penjelasan di balik frasa martabat yang tinggi, sebuah penghormatan yang tidak diberikan kepada manusia lain, sebuah akhir yang sangat mulia.
Sebagai penutup, mari kita coba tarik benang merahnya. Apa sih pelajaran-pelajaran abadi dari kehidupan Nabi Idris yang masih sangat relevan untuk kita jalani hari ini? Jadi, ini dia inti pelajarannya. Pertama, satukan iman dengan pekerjaan kita. Keduanya bisa saling memperkaya. Kedua, teruslah belajar baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ketiga, miliki kesabaran dalam segala urusan. Dan yang terakhir, coba jalin ingatan kepada Tuhan dalam setiap tindakan kita, sekecil apapun itu. Kisah Nabi Idris ini jadi bukti nyata ya kalau iman itu justru bisa jadi pendorong kemajuan. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dari kebijaksanaan kuno ini untuk menciptakan inovasi yang bermakna bagi masa depan kita? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.